Kami dari kelompok 2 semester 5 kelas A Fakultas Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Marcelia Yakob, kedua Melisa Ailing Lala, ketiga Musdalifah Yunus, keempat saya sendiri Febiola Kumaat, kelima Altagratia Umbo, keenam Sevinda Lutam, ketujuh Brandon Saviola, kedelapan Dortiana Manik, dan kesembilan Meilani Natalia. Topik yang akan kami bahas yaitu pertama kerangka umum, kedua analisis fungsi manajemen, ketiga identifikasi kebutuhan informasi, dan keempat penetapan indikator. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman untuk penjelasan materi. Dipersilakan. Baiklah, kita masuk dalam topik yang pertama, kerangka umum. Kerangka umum dalam perumusan kebutuhan informasi dan indikator didasarkan juga kepada premis bahwa informasi yang dihasilkan adalah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi kesehatan. Langkah-langkah kerangka umum yang pertama melaksanakan analisis fungsi di setiap tingkat manajemen dan administrasi kesehatan. Merumuskan kebutuhan informasi harus diawali dengan menganalisis fungsi-fungsi dari berbagai tingkat manajemen dan sistem kesehatan. Analisis fungsi ini harus difokuskan kepada yang pertama, masalah-masalah kesehatan prioritas, dan yang kedua, tujuan dan strategi untuk memecahkannya, dan yang ketiga, program dan pelayanan-pelayanan unggulan untuk mengatasi dan mencegah masalah-masalah kesehatan prioritas tersebut, dan yang keempat, pelaksanaan dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan unggulan, dan yang kelima, proses-proses manajemen yang penting untuk merencanakan, memantau, dan mengendalikan pelayanan kesehatan serta sumber dayanya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan memilih indikator. Akan mudah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan guna memantau berfungsinya sistem kesehatan jika program dan pelayanan-pelayanan kesehatan unggulan serta sumber dayanya telah dapat ditentukan. Berdasarkan kepada kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi, dirumuskanlah indikator-indikator yang sesuai. Perlu kiranya diingat bahwa indikator yang ditetapkan hendaklah semaksimal mungkin. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kemungkinan mengumpulkan datanya. Tercakup dalam hal ini adalah penentuan sumber data, ketersediaan sumber daya untuk mengumpulkan data tersebut, frekuensi pengumpulan, cara mengolah data, dan lain-lain. Baik, topik yang kedua kita akan masuk dalam analisis fungsi manajemen. Analisis fungsi manajemen yaitu pencatatan dan pelaporan rutin dalam sistem informasi kesehatan harus mendukung 3 jenis fungsi manajemen, yaitu manajemen pasien atau klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan yang ada di setiap tingkat administrasi, kabupaten atau kota dan provinsi. Berikut pembagian fungsi manajemen di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota dan provinsi bisa kita lihat bersama. Baik, sekarang kita masuk ke contoh fungsi-fungsi manajemen di tingkat kecamatan, yaitu di puskesmas, dan di tingkat kabupaten atau kota, yaitu di rumah sakit umum, daerah, dan dinas kesehatan. Jadi fungsi manajemen di puskesmas itu terbagi atas manajemen pasien atau klien dan manajemen unit rumah sakit. Sedangkan pada bagian rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan itu
terdiri atas manajemen klien, manajemen unit dinas kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi kebutuhan informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk identifikasi kebutuhan informasi yang pertama di sini yaitu informasi untuk manajemen pasien atau klien. Jadi walaupun banyak data tentang pasien dapat diperoleh pada saat yang bersangkutan datang ke pelayanan kesehatan, namun tidak semua data itu diperlukan atau dicatat, dan hanya data yang amat penting untuk informasi bagi kontinuitas, integrasi, dan keparipurnaan dan kerasionalan pelayanan kesehatan yang perlu dicatat dan disimpan. Nah, inti dari pengumpulan data di puskesmas dan rumah sakit untuk manajemen klien atau pasien ini adalah rekam medik atau medical record dari individu-individu atau pasien dan klien. Next slide. Dan di bawah ini merupakan contoh tabel khusus untuk fungsi manajemen dalam puskesmas. Di sini dapat kita contohkan untuk manajemen pasien atau klien. Yang pertama yaitu KA dan KB. Untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh bidan. Dan untuk informasi yang dibutuhkan di sini dibutuhkan informasi pasien atau ibu dan keadaan pasien atau pasien bayi atau anak. Berikutnya, yang kedua yaitu informasi untuk manajemen unit kesehatan. Untuk manajemen unit kesehatan itu diperlukan dua jenis informasi, yaitu informasi tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan dan informasi tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Rincian informasinya tergantung kepada jenis unit kesehatan itu seperti apakah puskesmas, rumah sakit, atau lainnya, dan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Untuk manajemen pasien atau klien adalah rekam medik atau medical record dari individu-individu pasien atau klien. Khususnya fungsi manajemen puskesmas akan dapat diidentifikasi kebutuhan informasi seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini. Seperti manajemen unit puskesmas, contohnya yang pertama KIA dan KB, pengambilan keputusan oleh kepala puskesmas, informasi yang dibutuhkan berupa seberapa banyak kematian ibu dan bayi di wilayah kerja dan seberapa banyak ibu hamil berkunjung ke puskesmas. Next. Yang ketiga, informasi untuk manajemen sistem kesehatan. Informasi yang dibutuhkan untuk manajemen sistem kesehatan tergantung kepada tingkat administrasinya, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah sistem kesehatan setempat berfungsi dengan baik. Dibutuhkan dua jenis informasi untuk manajemen sistem kesehatan, yaitu yang pertama, informasi tentang seberapa jauh pencapaian visi pembangunan kesehatan. Yang kedua, informasi tentang bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut. Selanjutnya, fungsi manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu pencapaian fisik pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Pencapaian aspek-aspek visi yang pertama derajat kesehatan, di mana pengambilan keputusan forum kerjasama LS, dan informasi yang dibutuhkan yang pertama besarnya masalah kematian bayi, ibu, dan anak balita, dan besarnya masalah penyakit tertentu. Kita masuk ke kedua, yaitu kinerja kerjasama lintas sektor, di mana contohnya kegiatan kerjasama pada bagian perencanaan kesehatan itu pengambilan keputusannya oleh forum kerjasama MS. Sedangkan informasi yang dibutuhkan itu seberapa besar perhatian terhadap kesehatan. Contoh-contoh lainnya dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya, topik yang keempat adalah penetapan indikator. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan atau proksi. Kemudian indikator juga adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan umumnya terdiri atas pembilang atau numerator dan penyebut atau denominator. Sesuai dengan uraian dalam definisi indikator di atas, itu terdapat paling sedikit 4 jenis indikator, yaitu yang pertama indikator berbentuk absolut, kemudian indikator berbentuk proporsi, kemudian indikator berbentuk angka atau rate, dan yang terakhir adalah indikator berbentuk rasio. Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan indikator sesuai dengan penggunaannya. Umumnya digunakan klasifikasi yang berpegang pada pendekatan sistem, yaitu yang pertama indikator hasil atau keluaran. Dibedakan lagi ke dalam indikator output dan indikator outcome. Yang kedua, indikator proses. Yang ketiga, indikator masukan. Dibedakan lagi ke dalam indikator sumber daya dan indikator determinan. Namun demikian, kadangkala dijumpai kesulitan dalam pengklasifikasian karena kekurangjelasan konsep dalam kategorisasi. Next slide. Untuk menyederhanakan penetapan indikator, maka uraian indikator baik untuk kabupaten, kota, maupun untuk tingkat provinsi sesuai dengan kebutuhan informasi. Dikelompokkan ke dalam 2 kategori saja, yaitu yang pertama, indikator hasil atau keluaran, yaitu yang mengindikasikan informasi tentang pencapaian visi pembangunan kesehatan yang meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama, derajat atau status kesehatan, yang kedua, perilaku sehat, yang ketiga, lingkungan sehat, keempat, pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Indikator yang kedua yaitu indikator kinerja, yaitu yang mengindikasikan baik keadaan masukan maupun proses dalam rangka kerjasama lintas sektor, yang mencakup sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang terkait. Klasifikasi di sini tidak berdasar program, melainkan berdasar sektor atau lembaga. Kita masuk dalam kesimpulan. Orang senang mengatakan bahwa sistem informasi kesehatan yang baik tidak akan ada gunanya apabila manajemen kesehatan yang harus didukungnya masih buruk. Namun, dari penjelasan kami, tersirat bahwa pengembangan sistem informasi kesehatan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan informasi diharapkan dapat memicu perbaikan manajemen kesehatan, yaitu dimulai dengan perbaikan manajemen pasien atau klien dan dilanjutkan dengan manajemen unit kesehatan serta manajemen sistem kesehatan. Ketetapan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi dapat pula menghasilkan sistem informasi kesehatan yang kurang memadai bila mana tidak berhasil ditetapkan indikator-indikator yang esensial. Indikator yang esensial itu harus mengacu kepada sifat-sifat indikator yang baik, yaitu spesifik dan sensitif. Spesifik di sini artinya bahwa indikator tersebut khusus menggambarkan informasi yang bersangkutan dan tidak bercampur baur dengan hal-hal lain. Misalnya, angka kematian tidak dapat digunakan untuk menggambarkan informasi tentang pelayanan kesehatan, karena angka kematian dipengaruhi oleh banyak faktor selain pelayanan kesehatan. Sedangkan sensitif artinya bahwa perubahan yang kecil saja dalam hal yang akan diketahui informasinya dapat tergambarkan dengan indikator tersebut.